3. Halo guys, ketemu lagi di Instrat Talk. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait update corona virus dan telah hadir bersama kita ada Prof. Brian Yuliarto di salah satu tempat dan Ridwan Shah Yusuf Ahmad, survivor. Jadi yang sudah alumni COVID-19. Gitu. Nah, langsung saja guys, di edisi kali ini kita pengen tahu nih kira-kira sehari ini saya dapat broadcast tentang aktivitas harian orang yang kena positif COVID. Entah apakah di rumah sakit atau pas self isolation di rumah sendiri. Langsung saja kita ingin dengar dari Bung Ridwan Shah Yusuf, kira-kira daily activity-nya itu kayak gimana sih, kita pengen tahu semuanya. Jadi sebentar, lu kan kalau nggak salah sempat self isolation dulu sebelum rumah sakit ya? One day. Oke. Ya. Pertama, syukur pada Allah sudah pulang, sudah negatif, sudah bebas, survival lewat 14 hari. Jadi betul, pertama kali habis ketahuan positif, itu sempat di rumah. Cuma itu sebetulnya bukan karena kita pengen, karena bed rumah sakitnya penuh. Oke. Jadi technically mesti malam itu langsung dibawa. Cuma karena bednya penuh, butuh menunggu 1 malam lagi sampai bisa dilakukan isolasi. Prinsipnya kalau di isolasi sama proses perawatan, kita itu dicek darah kita sama ronsen itu 3 hari sekali. Ronsen paru. Sama kita di swab, diambil, dites tiap 4 hari sekali. Jadi gue masuk Selasa malam, dites tuh hari Jumat, Jumat di minggu itu, terus Kamis di minggu itu, Jumat masih positif, Kamis sudah negatif, Senin dites lagi negatif, makanya jadi bisa pulang. Nah, di sana di dokter ngasih 2 obat. 1 obat yang wajib, 1 obat yang kalau dibutuhkan, sunah. Obat yang wajib tuh klorokin. Klorokin, oke. Nah, jadi benar yang di berita-berita ya, klorokin ya. Makannya 1 kali, 1 hari, tapi 2 tablet, mungkin karena ukurannya. Sama pagi jam 8 pagi. Yang kedua dikasih paracetamol jika dibutuhkan, mungkin pusing, mungkin. Ya, faktanya gue nggak minum paracetamolnya karena memang keadaan alhamdulillah baik-baik. Untuk makan, makannya oke, normal, 3 kali sehari dikasih buah apa. Ada pantangan, Job? Nggak ada pantangan. Sebetulnya bisa aja gue makan apapun, cuma untuk nitipin makanan ke dalam tuh agak ribet lah prosesnya. Nah, sama tambahan tadi diingetin istri, di tengah-tengah tuh kita dikasih multivitamin. Apa gitu namanya? Telagan. Sisanya memang karena kebutuhan, karena pekerjaan, saya punya beberapa produk terbaik dari tempat-tempat terbaik. Saya punya ginseng dari Korea Selatan, ginseng merahnya. Saya punya madu dari ginseng. Dan ginseng membantu kan daya tahan apa. Itu dituangin sama air panas aja. Saya punya madu Rusia, ampuh, gitu. Yang ketiga, habatus sauda. Ya sisanya pas kalau ada sinar matahari kita anget-anget. Cuma memang di sana kan ketutup ya, jadi sebetulnya sinar matahari nggak begitu. Oh gitu. Jam berapa tuh? Jam berapa harus ketemu sinar matahari? 10-an lah. 10 menit, 15 menit. Cuma di sana karena sinar mataharinya nggak langsung, ketutup kaca, jadi kadang sambil main handphone, sambil baca gitu. Jadi ya, sisanya cek tensi sama cek oksigen. Ada apa olahraga atau peregangan atau apapun selama di sana enggak? Kalau bosen bos, melawan kebosanan aja udah ujian tersendiri di situ. Jadi itu yang dilakukan so far. Nah, kalau memang ada yang teman-teman positif juga, katanya belakangan tuh bisa self isolation di rumah. Sebenarnya untuk mendapatkan obatnya gimana kalau self isolation?
Ya obatnya minta dokter tetap lah. Oke. Memang teknisnya ini belum ada. Kalau di Jawa Oke. Barat nanti ada villa-villa tempat pelatihan PNS Jawa Barat di Cimahi. Ada 1.000 bed kita siapin buat positif yang asimptomatik. Jadi makanan di-handle, semua disiapin, ya dalam keadaan yang lebih baik lah. Jadi kan kalau suasana isolasi kan agak stressful sebetulnya buat orang yang nggak biasa. Maksudnya beda. Kalau pernah di Oknama, dengan isolasi itu psikologisnya agak beda. Kan diisolasi gitu kan, nggak bisa ditengok, nggak bisa diapa. Yang datang pakai baju astronot, jadi mentekan. Gitu, Bos. Oke, apa namanya kalau waktu makan sendiri-sendiri ya, maksudnya nggak berbaur, nggak ada waktu berbaur sama pasien yang lain. Kan gue tuh 3 kali pindah. Pertama gue sendiri di tempat yang agak privat, tapi karena gue nggak ada gejala, dipindahin ke tempat yang berenam. Nah di 6 itu 2-nya gue kenal istri gue, sama ada teman lah yang udah kenal juga kenal. Jadi ya kita berinteraksi secara normal, cuma mungkin nggak tahu ya bawaan orang isolasi pengen bobo mulu. Ini dari 6 yang sekamar yang terakhir lu itu udah ada yang keluar, Cup, selain lu sama istri? Gua, istri, dan teman gua tadi udah. Oh udah, oke. Udah. Nah yang lainnya tuh kita nggak tahu gitu dipindah, kadang ada yang pindah ke ruangan mana gitu. Oh iya, sebelumnya sebelum gua datang udah ada ibu-ibu. Ibu-ibu udah pulang, sama yang ini yang klub dansa, klub salsa itu juga. Oh, Depok, Master Depok ya? Tapi dia tinggal di Bandung, Cijerah gitu. Apa namanya, petugas medik sangat membantu ya? Sangat membantu, mereka sangat bercerita, sangat cheerful, ngabisin waktu nggak cuma ngecek tapi juga bercerita. Mereka tahu pasiennya pasti stres, jadi diajak ngomong membantu. Gue dikirim surat sama salah satu perawat. Ternyata perawat ini namanya Mbak Yeti. Terima kasih Mbak Yeti udah bantu semua proses. Dia baca buku gua waktu gue suka nulis buku zaman kuliah. Iya. Jadi salah satu judul buku gua tuh Ini Mimpiku Kawan gitu. Jadi dia terinspirasi lah. Jadi dia juga bersemangat. Nah, jadi ini Mbak Yeti salah satu perawat yang baik lah. Semuanya baik. Ya dia termasuk yang ini ya, benar-benar telaten untuk mendampingi pasien-pasien COVID. Semuanya sih dedicated lah mereka tahu, mereka juga fight loh, mereka cerita mereka nggak pulang soalnya kan dalam keadaan isolasi juga nggak mudah juga pulang kan ya, artinya sama-sama karantina ya, sama karantina. Jadi kita mesti apresiasi itu buat tim dokter, perawat, petugas kebersihan, petugas yang ngasih makan, yang bawa makanan, they did a lot of job. Keren. Ada pesan-pesan ini Cup, misalnya social distancing atau apapun yang perlu dilakukan oleh orang saat ini. Yang pertama jaga jarak. Dan Ucup ya. Jadi kira-kira pesan-pesan social distancing. Coba dong. Govian dulu. Baik, jadi saya pikir hari ini Presiden Jokowi cukup berani ya menyampaikan arahan setelah beberapa waktu saya pikir banyak membingungkan ya. Makanya kemarin saya pikir puncak kebingungan itu kemarin bahasanya cukup rumit, PSBB gitu ya. Saya jadi ingat pelajaran zaman SD SMP PSBB gitu kan ya. PSBB tahu. PSBB kan. Kalau yang umur kita tahu tuh kan. Pelajaran sejarah pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Saya pikir dulu kenapa PSBB dihidupkan kembali nih, apa hubungannya, ternyata beda kan. PSBB. Jadi itu kan cukup membingungkan ya, tapi hari ini saya pikir ada satu keberanian mungkin setelah banyak kritik juga ya. Setelah banyak kritik meskipun masih ada yang membingungkan, tapi misalnya sudah jelas kan listrik 3 bulan gratis gitu ya. Kemudian yang untuk 450 ya, untuk 900 ada sebagian gitu. Nah mestinya ini kemarin kalau bisa segera dipercepat sejak awal,
harusnya paket-paket ini tuh juga jangan dicicil, saya pikir mestinya dirinci, dikeluarkan bareng-bareng, langsung social distancing. Jadi masyarakat udah jelas kan, dia dapat apa, dia nggak perlu keluar. Gitu. Nah, kemudian juga social distancing kita masih bahasanya juga belum clear ya kalau menurut saya, karena kalau di Malaysia itu kan sudah jelas tidak boleh keluar rumah, yang boleh keluar hanya satu orang. Itu kan orang semua gampang ya, tukang beca apa ngerti, kalau PSBB ini kan masih orang apa butuh sosialisasi lebih lanjut gitu. Iya, jadi masih agak rumit ya. Saya pikir mestinya butuh juknis. Ada juknis mungkin Mbak Kemenkes ya, harusnya. Saya juga bingung nih, Kemenkes kok jadi jarang kelihatan ya, hal-hal yang teknis. Kalau itu bisa dipermudah, kemudian bahasanya juga mudah, saya pikir masyarakat akan lebih mudah menerimanya, apalagi sudah ada paket-paket stimulus ya, meskipun tentu banyak yang perlu dipastikan kembali, seperti kabarnya kan yang ada restrukturisasi atau penjadwalan pembayaran kredit. Ternyata Pak Jubir kita, Jubir Presiden menyampaikan yang sudah positif. Jadi kan ini runyam, ntar orang pada minta positif aja gitu kan. Nah, jadi hal-hal itu saya pikir ini kalau bisa sih para pembantu Presiden segera meng-clearkan, karena ini kan sebenarnya karena kan sebenarnya kan berpacu dengan waktu ya, penyebaran virus ini. Jadi kalau bisa dari dulu, kenapa nggak diumumin dari dulu kan, misalnya nih listrik 3 bulan ini gitu, atau paket-paket yang lain saya lihat banyak tuh ya beberapa hal. Nah, harusnya kan itu diumumin sekaligus langsung social distancing, jadi orang jelas. Kalau begini saya khawatir masyarakat yang pertama bingung, akhirnya social distancing ala kadarnya yang terjadi ya, karena bagaimanapun kan di kelas bawah dia perlu mendapatkan uang. Gitu. Nah, kemudian yang kedua juga saya pikir nih ekonomi harus terus berjalan ya. Harusnya ini seruan untuk berbelanja saya pikir tetap perlu didengungkan oleh mall-mall, tentunya belanja online ya dan lain sebagainya sejenis. Karena kalau itu tetap terjadi kan sebenarnya perputaran uang ada, sehingga sektor-sektor produksi juga tidak lumpuh total gitu kan. Iya, jadi masih ada putaran uang. Terkait penanganan COVID sendiri sebenarnya ini momentum yang tepat ya, karena untuk kebangkitan teknologi kesehatan di Indonesia. Nah, Indonesia ini kan dari sini kita baru mengetahui bahwa ketergantungan teknologi kesehatan kita, baik bahan habis pakai maupun peralatan kan cukup tinggi ternyata. Nah, ini kan ternyata juga beberapa pihak ketika didesak bisa ya, termasuk kan kita lihat Dyson, pabrikan di Inggris juga kan dia ternyata bisa cepat bergerak, kemudian beberapa produsen juga. Nah, di kita ini kan ternyata juga terlihat bahwa kebanyakan industri kita juga masih bertumpu pada perdagangan ya, trading, bukan sektor produksi. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini kan sulit ya. Tetapi seharusnya ini mungkin Kementerian Perindustrian mau menyambut ini sebagai momentum untuk melahirkan industri-industri di Indonesia, terutama sektor kesehatan. Betul. Dan ini waktunya pas nih. Jadi sekarang aja suruh industri-industri, misalnya Bio Farma itu melebarkan sayap kepada industri alat kesehatan dan sebagainya, karena beberapa teman kan misalnya di ITB membuat ventilator gitu ya. Nah, itu menarik tuh. Nah, kemudian itu kan juga bisa di scaling. Cuman kan tidak mungkin ya untuk produksi dibebankan kepada universitas. Terus di luar negeri juga di mana-mana ide, konsep, pattern itu di kampus, tetapi begitu udah mass scale harusnya di take over sama industri. Gitu. Nah, mestinya kan ini seperti LAN ya, industri-industri dalam negeri atau yang lainnya, saya nggak tahu yang swasta atau Panasonic, atau kan bisa take over hal-hal seperti ini. Kemudian juga industri deteksi ya,
PCR kita ingin ngebut PCR ya, Pak Jokowi sendiri langsung secara eksplisit sudah menyampaikan PCR begitu ya. Eksplisit itu PCR dan VTM. Tapi kan semuanya impor begitu. Nah, kan mestinya dan dari luar negeri juga semua rebut-rebutan gitu kan ya. Nah, mestinya saya pikir sih harus segera dimanfaatkan karena nih case-nya ada dan semua orang di dunia juga mulainya nol nih. Biasanya kan industri kita kalah kalau kita tidak mulainya karena kita udah tertinggal. Nah, sekarang kan semuanya nol nih kan. Di riset dulu sama corona gitu kan. Nah, kita harusnya memanfaatkan itu untuk kebangkitan industri. Ada beberapa hal yang sudah baik, saya pikir seperti BPPT kan langsung Kemenristek BRIN ya sudah memberikan stimulus, langsung riset ke arah sana. Nah, tapi harapannya sih nanti ketika suasana normal, kemudian jangan kita lupa gitu ya. Betul. Tapi industri ini terus didorong sehingga karena kan ini sebenarnya corona ini kan ulangan aja, sudah ada SARS, sudah ada MERS, cuman karena dulu tidak terlalu berdampak ya secara penyebaran kepada negeri kita, sehingga kita terlena gitu. Kita pikir juga SARS kemarin kali kayak COVID ini kita pikir kan kayak SARS lah, kayak MERS lah. Ternyata kan enggak. Itu mungkin sekedar tambahan ya dari saya bagaimana seharusnya kita mensikapi kondisi ini begitu. Ini menarik sebenarnya kalau ITB udah membuat ventilator karena ternyata beberapa hari yang lalu Agus Gumiwang, Pak Menteri Perindustrian, itu menyambangi beberapa industri otomotif untuk menggagas pembuatan ventilator. Kalau ITB misalnya, tadi saya juga dengar UI juga akan bangun riset tentang pembuatan ventilator. Saya pikir ini jadi peluang di ke depan. Iya, cuman tambahan sedikit. Sebenarnya kan juga saya pikir kalau saya sih melihat nih strong leadership baru terlihat hari ini lah ya. Dalam masyarakat kan muncul kan ide-ide membantu nih pun hand sanitizer gitu kan. Semua bikin hand sanitizer, semua beli alkohol, sehingga alkohol kita kehilangan di mana-mana di pasar. Sehingga beberapa dokter mengeluhkan yang seharusnya pakai alkohol malah enggak. Padahal kan hand sanitizer, kemudian WHO, Kemenkes kan bilang nggak perlu hand sanitizer. Kalau kita bisa ada sabun, ngapain pakai HS gitu kan. Padahal semua orang udah tuh lihat kan TV-nya, madrasah NU, semua bikin sabun gitu. Mendadak orang jadi alkoholik gitu. Iya, jadi kan pabrik bir juga mungkin bingung berebutan untuk di alkohol ya gitu ya. Nah, itu kan artinya kurang terarah gitu. Energi masyarakat kurang terarah. Kemudian yang kedua juga kan chamber ya. Kemarin semua orang bikin chamber gitu kan. Ini selaput lendir. Bikin chamber sampai saya lihat itu ada mobil yang disemprot chamber sekalian gitu. Jadi karena orang nggak memahami dengan baik, jadi ada satu daerah orang mobil masuk ke daerah itu harus chambernya tuh chamber untuk mobil disemprot gitu kan, jadi tambah lucu-lucuan begitu ya, nggak terarah. Kemudian kan ternyata baru kemarin keluar kan WHO ternyata kemarin mau naik MRT masuk chamber dulu basah. Iya, disinfektan ternyata kan secara kesehatan nggak baik juga. Nah ini kan sayang ya, saya pikir sayang. Sudah beri berapa banyak tuh yang bikin chamber, semua orang kan, semua universitas mungkin punya chamber ya apa. Kan jadi nggak baik. Kemudian juga penyemprotan. Ini kan masyarakat saya pikir nggak banyak yang paham ya dengan baik bagaimana mengatasi virus. Sehingga di kampung-kampung kan sempat Pemda-Pemda menyuruh membagikan disinfektan, pemerintah disemprot-semprot. Akhirnya masyarakat mengira, saya pikir ya, ini mirip dengan denggi, DBD. Sehingga semua ini apa fogging. Mirip habis di fogging beres gitu. Iya, dia pikir habis di fogging. Kemudian juga jalan-jalan di fogging kan pejalan ini kan nggak ada sentuhan, masyarakat juga nggak nyentuh, dia pakai sendal, pakai sepatu gitu kan. Jadi ini saya pikir jangan sampai energi ini nggak terarah lagi sehingga niat baik masyarakat. Kemudian saya pikir kan sebenarnya di BNPB itu ada dewan pakar ya
mestinya mungkin BNPB tulis ya, inilah kebutuhan hal-hal yang bisa dikontribusikan oleh masyarakat, standarnya seperti apa, keamanannya gimana, dan seterusnya, sehingga ketika masyarakat berat dia bisa merujuk kepada satu referensi yang valid. Gitu. Itu sih tambahan. Terima kasih. Oke, jadi menarik edisi Instratalk kali ini. Terima kasih untuk acara ini, Instratalk. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.